Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, CEO dan founder Mufrotus Academy, Kak Siti Maulana. Yang kami hormati, pemateri webinar dengan tema Programming Training Machine Learning with Python oleh Kak Theo Krishna Amaria, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Gali Ratna Widian Dias dan yang akan bertugas sebagai MC dalam acara webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara, kami mohon kepada panitia untuk membagikan link presensi di kolom chat. Dan kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link presensi ini sebanyak 2 kali, yaitu di awal dan akhir acara. Baik, presensi telah dikirim lewat chat Zoom dan silakan diisi untuk presensi. Sambil menunggu peserta mengisi presensi, izinkan saya membacakan beberapa aturan penting yang perlu diperhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak membagikan meeting ID kepada orang lain yang tidak terdaftar dalam webinar hari ini. Yang kedua, mohon menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, silahkan mengganti nama akun Zoom sesuai format yang diberikan oleh panitia, yaitu peserta _ nama. Yang keempat, harap menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kelima, pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau dengan mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Yang keenam, MC berhak mengatur jalannya acara untuk kenyamanan bersama. Yang ketujuh, mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi materi, kecuali jika dipersilakan oleh pemateri atau MC. Dan yang terakhir, link presensi kedua akan dibagikan di akhir acara. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, pengisian link presensi. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita awali acara ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta untuk memposisikan diri dengan sikap yang sopan. Dan kepada panitia dipersilakan untuk memulai share screen. Baik, terima kasih. Saya sampaikan. Acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Kak Theo Krishna Amaria, yang akan membahas tentang programming training Machine Learning with Python
Mohon kepada seluruh peserta untuk tetap aktif selama sesi ini. Baik, sebelumnya izinkan saya menyapa pemateri terlebih dahulu. Apa kabar Kak Theo Krishna Amaria? Kabar baik, terima kasih atas undangan yang diberikan ya. Apakah sudah siap untuk mengatakan materinya? Siap, pastinya siap. Baik, kami persilahkan untuk memulai materinya. Oke, kalau begitu saya izin share screen dulu. Apakah sudah nampak? Sebentar, oke. Tes, halo, apakah sudah nampak untuk screen-nya? Oke, berarti aman. Langsung saja teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama kita akan belajar sejarahnya dulu ya. Untuk panitia, apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar ya? Oke, terima kasih. Saya kira tidak terdengar. Oke, langsung aja. Sejarah machine learning itu dimulai dari tahun 1900 pada tahun 2000 tahun 2000-an. Kemudian baru untuk 2010 sampai 2000 sekarang itu eh, deep learning dan kecerdasan buatan atau AI yang kita sering kenal, oke? Nah, untuk awal mula itu ternyata diciptakan oleh Alan Turing namanya. Dan dia mengemukakan konsep mesin yang dapat belajar melalui Turing test. Nah, yang dimana ini menjadi dasar AI atau machine learning. Kemudian dilanjut pada tahun 1957, Frank Rosenblatt menciptakan perceptron, algoritma algoritma pertama untuk klasifikasi pola. Nah, pola di sini itu seperti pola transaksi penjualan. Seperti jika membeli susu, pasti orang juga membeli roti. Nah, seperti itu polanya. Kemudian untuk tahun 1960-an, nah, peneliti awal mengenai algoritma pembelajaran dan pengenalan pola mulai berkembang. Nah, jadi dari algoritma pertama untuk klasifikasi pola ini dibedah lagi, teman-teman. Nah, kemudian dipelajari lagi, lalu didalami lagi, lalu dikembangkan. Kemudian lanjut tahun 1970-an sampai 1980, di mana untuk 1970-an pembelajaran mesin masih berada dalam tahap riset teoritis dengan model-model awal dikembangkan. Nah, berarti pembelajaran mesin atau machine learning ini masih teoritisnya teman-teman dikembangkan dari algoritmanya, dari metode-metodenya. Kemudian di tahun 1980-an backpropagation ditemukan oleh Geoffrey Hinton, David Rumelhart, dan Ronald Williams pada tahun 1986 untuk pelatihan jaring saraf tiruan atau neural network. Nah, neural network ini adalah salah satu apa ya, bisa dibilang algoritma favorit untuk pembuatan machine learning ini karena dia seperti saraf tiruan, teman-teman. Cabangnya banyak. Kemudian yang kedua baru support vektor mesin yang diperkenalkan sebagai model klasifikasi efektif. Nah, untuk
machine learning bagian klasifikasi itu yang paling efektif pada zaman itu support vector machine. Kemudian lanjut pada tahun 1990-an muncul model seperti decision tree, random forest, dan SVM yang banyak digunakan dalam aplikasi praktis. Kemudian naive Bayes dan Kneer-Snakeburn atau KNN menjadi algoritma populer untuk klasifikasi. Nah, setelah SVM pertama kali diperkenalkan muncul, maka dikembangkan lagi sama peneliti, muncul banyak seperti decision tree, random forest, dan super vector machine yang lebih kompleks lagi. Kemudian ada naive Bayes dan Kneer-Snakeburn, tetangga terdekat untuk Kneer-Snakeburn-nya. Nah, baru kebangkitan machine learning pada tahun 2000-an. Nah, kemunculan big data memungkinkan pelatihan model machine learning dengan dataset besar. Aplikasi machine learning mulai berkembang di berbagai bidang seperti pengenalan wajah, penyaringan spam, dan sistem rekomendasi. Kemudian peningkatan penggunaan model random forest dan gradient boosting. Deep learning mulai berkembang terutama dengan pelatihan jaringan saraf dalam atau deep neural network. Nah, kalau kalian ingin terjun ke dunia machine learning, kalian pasti akan belajar yang namanya deep neural network ini, teman-teman. Kalian akan menyelami itu hingga kalau bisa pro di dalam situ nanti kalian pasti gampang buat machine learning-nya, teman-teman. Nah, baru era deep learning dan kecerdasan buatan tahun 2010 sampai sekarang. Di mana pada tahun 2010 deep learning meledak dengan penggunaan GPU untuk mempercepat pelatihan jaringan saraf dalam. Pada tahun 2010-an akhir, ada yang namanya model transformer seperti BERT dan GPT dari OpenAI yang menjadi sangat populer dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP. Nah, bahasa alami NLP ini seperti kita itu ngetik pakai bahasa Indonesia, dia bisa jawab. Kita ngetik pakai bahasa Inggris, dia bisa jawab seperti ChatGPT dan apa AI yang lainnya. Kemudian pada tahun 2012, AlexNet menang dalam ImageNet Challenge, membuka jalan bagi aplikasi deep learning dalam pengenalan wajah. Nah, berarti pada tahun 2012 ini untuk face recognition itu sudah mulai populer dan mulai banyak orang yang ingin belajar mengenai face recognition. Kemudian pada tahun 2014, Generative Adversarial Network atau GANS diperkenalkan oleh Ian Goodfellow untuk menghasilkan data baru yang realistis. Kemudian pada tahun 2015, AlphaGo dan DeepMind mengalahkan pemain Go profesional menandakan kecanggihan AI. Ini seperti kasus pemain catur yang kalah hanya dengan AI. Pernah ada yang dengar kan itu? Terus di sini AlphaGo. Nah, Go profesional ini juga lumayan ribet ya teman-teman. Catur tapi versi yang ribetnya. Lalu pada tahun 2020-an, baru AI generatif seperti GPT-3 dan DALL-E itu mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Kemudian ada lagi penerapan machine learning semakin luas dalam kehidupan sehari-hari, seperti kendaraan otonom, diagnosis medis, sistem rekomendasi, dan lainnya. Nah, untuk kendaraan otonom ini seperti Tesla, teman-teman, yang ada autopilotnya. Diagnosis medis itu saya pernah dengar kalau di rumah sakit, ada beberapa rumah sakit Kediri itu dokter itu sudah memeriksanya itu pakai tablet, yang dimana nanti dokter mengajukan pertanyaan, kita tinggal menjawab. Nah, dari pertanyaan yang kita jawab itu nanti hasilnya akan muncul kalau penyakit kita itu adalah ini. Nah, untuk sistem rekomendasi itu seperti yang ada di Shopee, teman-teman. Kalian klik ini, tiba-tiba ada rekomendasi yang uh, kemungkinan cocok untuk kalian beli dan masih banyak lagi. Nah, ini ada 4 jenis dari machine learning. Yang pertama, supervised learning. Nah, di mana tipe pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang memiliki tipe klasifikasi dengan kata lain, datanya harus memiliki label. Nah, data yang memiliki label itu seperti kita mau bikin kopi, teman-teman.
ketika percobaan pertama kita masukkan gulanya 2, terus kopinya 2 sendok, nah maka hasilnya netral atau ya sudah biasa, tidak manis dan tidak pahit. Nah, label di sini adalah rasa, teman-teman. Sedangkan variabel bebasnya atau X itu ada pada gula dan kopi. Terus ada unsupervised learning. Nah, berbeda dengan pembelajaran supervised learning yang terletak pada prosesnya. Nah, proses pembelajaran ini tidak memerlukan data sebelumnya sebagai inputan. Nah, jadi unsupervised learning ini adalah tingkat lanjutan dari supervised learning. Jadi dia cukup belajar dengan data yang sudah diproses dari supervised learning, lalu diterapkan jadi aplikasi. Nah, sedangkan kalau supervised learning itu tadi, setiap ada pembaruan data, dia harus belajar lagi. Nah, maka sebenarnya paling ribet itu belajar supervised learning daripada unsupervised learning. Nah, semi supervised learning ini dikombinasikan, teman-teman. Dan ini biasanya dipakai untuk organisasi-organisasi yang memiliki tingkat tinggi. Maaf, bukan tingkat tinggi, lebih tepatnya besar, organisasi-organisasi besar, perusahaan-perusahaan atau PT-PT. Nah, untuk yang reinforcement learning, ini pembuatan model untuk belajar bagaimana membuat suatu keputusan berdasarkan feedback. Nah, reinforcement learning ini seperti kita sentimen analis. Jadi, seperti organisasi ini adalah organisasi pencipta game. Nah, terus dari gamenya, dia upload ke Google Play Store atau enggak Steam atau ya platform penjual game. Nah, kemudian kan pasti ada feedback-feedback dari penggunanya, user-usernya seperti bintang 1, bintang 2. Nah, ini mereka pakai reinforcement learning untuk menganalisis data dari feedback, lalu dibuatkan keputusan. Harus kalau di dalam game itu harus update apa lagi, kemudian harus bagaimana lagi. Sedangkan kalau kita di kehidupan kita sehari-hari itu seperti kita belanja di Shopee, yang dimana kita nanti pasti ada harus ngisi feedback untuk apakah barangnya bagus sesuai dengan gambar atau etalase dan lain-lainnya. Nah, kita belajar bagaimana cara data itu bekerja. Sebelum ini saya lanjut, mungkin dari materi sebelumnya ada yang bingung. Kalau ada yang bingung dari materi sebelumnya, kalian catat dulu. Nanti bisa kalian tanyakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, lanjut untuk, nah, bagaimana sih cara machine learning bekerja? Nah, pertama pasti data. Machine learning tanpa data tidak akan menjadi machine learning, teman-teman. Nah, data yang dimaksud ini adalah data apa sih? Yang pertama, data belanjaan atau transaksi jual beli. Kemudian feedback, data saham, data pengguna iPhone, dan data finansial. Sama data rekam medis seperti kalian saat datang ke rumah sakit, kalian kan pasti disuruh ditanyain dan pasti suruh ngisi form kalau ada formnya. Nah, dari data form itu nanti akan diolah menjadi sebuah informasi, dari informasi menjadi pengetahuan. Nah, informasi sendiri di sini ada sebenarnya ada 6, saya lupa menambahkan. Yang pertama, predik atau prediksi, yang kemudian forecasting atau peramalan, yang ketiga ada estimation atau estimasi, yang keempat ada klasifikasi, ada clustering, kemudian ada yang namanya asosiasi. Nah, bagaimana cara mengolah data ini menjadi informasi? Ya, pakai algoritma-algoritma seperti tadi naive Bayes, random forest, apalagi banyak linear regression dan lain-lain. Nah, setelah menjadi informasi, barulah menjadi pengetahuan, di mana kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan berdasarkan hasil informasi yang sudah kita olah. Nah, di sini ada grafik, sorry, ada alurnya teman-teman. Nah, machine learning itu tidak jauh dari yang namanya data science. Data science, oke. Nah, data science itu terinspirasi dari hasil
artificial intelligence, dan juga hasil dari big data. Nah, data science ini terinspirasi dari hasil artificial intelligence dan big data. Nah, setelah terinspirasi, data science akan melakukan yang namanya analisis. Dianalisis datanya, dianalisis polanya, baru dia akan menyesuaikan dengan keamanan bisnis yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian dari hasil analisis, dia lakukan statistika atau menghitung menggunakan ilmu statistika sehingga dia akan menghasilkan informasi. Nah, dari informasi tersebut akan divisualisasikan menjadi data visualisasi. Seperti entah itu nanti grafik grafik bar yang batang-batang itu ataupun grafik chart eh, yang bulat atau bubble scrap dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bawah ini yang ini besar ini, nah ini adalah pencabangan pencabangan dua ilmu dari data science. Setelah dia melakukan begini, prosesnya tuh ini teman-teman. Prosesnya tuh ada data mining dan ada machine learning. Nah, data mining dan machine learning ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Tanpa data mining, machine learning juga tidak bisa jalan. Tanpa machine learning, data mining juga eh, tidak ada gunanya. Nah, dari dua ilmu ini kita tinggal mau fokus kemana. Kalau saya pribadi, saya lebih suka prepare ke bagian data. Jadi saya ingin ngotak-ngutik data, angka, kata-kata, pokok intinya data-data itu saya utik-utik. Nah, kalau kalian fokusnya ke machine learning, ya sudah nanti kalian akan belajar yang namanya deep neural network ini, bahasa pemrogramannya, sama bahasa pemrograman programan lainnya. Yang di mana nanti setelah kalian fokus ke machine learning, lalu lanjut ke deep neural network, kalian akan bisa membuat yang namanya AI atau artificial intelligence. Sedangkan kalau fokusnya ke data mining, kalian akan melalui fase yang namanya deep learning. Jadi dia itu mengolah data terus, yang kemudian data tersebut akan disimpan dan menjadi yang namanya big data atau data besar. Nah, big data ini yang punya biasanya itu seperti perusahaan-perusahaan besar kayak PT Kuda Garam, PT-PT lainnya. Nah, di mana deep neural network dan deep learning ini pasti menggunakan yang namanya computer vision. Itu tidak lepas. Kemudian ada yang natural language processing atau menggunakan bahasa NLP processing. Bahasa kalau di Indonesia kan itu bahasa processing natural. Seperti kita itu kalau tanya di chat GPT dengan bahasa Indonesia maupun curhat itu dia itu merespon. Kemudian ada yang namanya generatif model atau model generatif. Jadi setelah dilakukan computer vision lalu diolah menggunakan natural language processing, maka akan menghasilkan model yang generatif. Lanjut. Nah, kemudian ada perbedaan dari machine learning dan data mining. Nah, di awal saya bilang kalau machine learning dan data mining itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan persamaannya juga ada. Akan tetapi perbedaan machine learning dan data mining itu terletak pada tujuan, pendekatan, aspek pembelajaran, dan aplikasi. Nah, tujuan dari machine learning itu mengembangkan algoritma yang dapat belajar dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Nah, data di sini tuh data yang sudah kita olah di data mining tadi. Sedangkan tujuan data mining itu untuk mengekstrak pola, hubungan, dan wawasan yang berguna dari data yang ada. Kemudian dari pendekatan, machine learning ini bersifat prediktif, di mana model dilatih berdasarkan data untuk membuat prediksi di masa depan. Jadi setelah data itu disimpan, lalu kita kembangkan lagi algoritmanya agar saat kita melakukan penginputan data, nah machine learning ini langsung bisa nebak. Contohnya jika jaraknya jauh,
dengan dengan beban yang berat, maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Seperti itu. Kemudian untuk data mining lebih lebih merupakan proses deskriptif yang menggunakan data yang ada untuk menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi. Nah, jadi data mining ini ya menemukan pola, menemukan ilmu dari data tersebut. Nah, baru aspek pembelajaran. Dari machine learning itu tidak selalu melibatkan pembelajaran dari data waktu ke waktu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, cukup hanya dengan data yang sudah kita olah dari data mining. Nah, machine learning ini bisa belajar dengan sendirinya. Sedangkan aspek pembelajaran dari data mining melibatkan model pelatihan yang belajar dan beradaptasi dengan data baru atau ketika dihadapkan pada data baru. Maka dari data yang ada atau data yang kita download, tiba-tiba ada data baru lagi. Nah, data mining itu harus belajar lagi, dipelajari lagi. Sedangkan kalau yang machine learning ya sudah data yang ada, terus kita kasih data baru, dia akan melakukan prediksinya. Gitu. Aplikasi. Nah, kalau machine learning pengaplikasiannya itu di bidang mobil tanpa pengemudi. Terus voice recognition. Habis itu sistem rekomendasi dan diagnosis medis. Nah, sedangkan pengaplikasian dari data mining ini digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis pemasaran, deteksi penipuan, manajemen hubungan pelanggan, dan menemukan pola perilaku pengguna. Nah, kemudian manfaat belajar machine learning itu apa sih teman-teman? Dari apa yang saya cari, saya menemukan tiga ini. Manfaat yang pertama itu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya tadi di bidang medis. Nah, deteksi dini. Nah, deteksi dini ini menjadi salah satu topik skripsi saya, teman-teman, menggunakan algoritma random forest. Nah, jadi di apa namanya? Deskripsi saya ingin mendeteksi dini penyakit stroke dari seseorang menggunakan random forest algoritmanya. Kemudian asisten virtual dan chatbot. Ada ChatGPT yang sering kita pakai untuk asisten virtualnya ada Siri dan Alexa, juga Google Voice atau yang Hello Google itu. Sedangkan untuk sistem, manfaatnya untuk sistem itu mobil otonom seperti Tesla, baru rekomendasi produk seperti Netflix, e-commerce yang menawarkan produk yang sesuai. Manfaat yang ketiga bisa memprediksi keberlangsungan perusahaan. Nah, contohnya analisis risiko finansial. Nah, ini biasanya digunakan untuk di bank-bank saat ini. Biasanya kita mengajukan kredit. Nah, itu pasti kita akan ditinjau dulu dari gaji kita berapa, terus apakah kita bayarnya bisa tepat waktu atau tidak, sehingga ketika nasabah mengajukan kredit atau pinjam uang, bank itu tidak merugi. Nah, kemudian untuk memprediksi keberlangsungan perusahaan itu ada yang namanya prediksi penjualan. Nah, biasanya ini machine learning dapat memproyeksikan jumlah penjualan berdasarkan pola pembeli pelanggan sebelum dan faktor eksternal seperti musim dan tren. Nah, jadi ini machine learning dibuat untuk ngepredik kalau trennya sedang ini, maka produk yang harus kita jual adalah ini. Nah, ini biasanya juga dibuat untuk prediksi BMKG cuaca. Nah, begitu. Jika suhunya sekian dan arah angin berasal dari dari barat atau dari timur, maka cuacanya adalah hujan atau berkabut atau mendung. Nah, kemudian ada tools dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk machine learning. Nah, programming language-nya itu ada dua, RStudio dan Python. Nah, ini saya ngambilnya yang populer ya teman-teman. Tapi yang populer itu pasti Python, baru RStudio. Kemudian toolsnya itu sebenarnya ada tiga. Yang satu namanya Rapid Miner. Itu aplikasinya lumayan ringan. Sedangkan untuk bahasa R itu ada yang pakai RStudio nama toolsnya. Sedangkan Python itu pakai Anaconda. Karena di Anaconda ini semuanya sudah ada. Sedangkan nanti kalau kalian pakai
apa namanya Visual Studio Code, kalian harus sering install semua library yang ada di Python-nya. Sedangkan kalau di Anaconda itu sudah satu paket, kalian tinggal import-import saja. Nah, namanya kita belajar machine learning, kita juga harus praktek ya teman-teman. Maka izinkan saya memperlihatkan hasil hasil machine learning yang saya buat teman-teman, meskipun sederhana. Oke, masuk di sini. Nah, tuh, sebentar. Nah, nah, ini untuk machine learning yang sudah saya buat. Di sini saya ingin apa memprediksi waktu berdasarkan jarak dan beban. Nah, sebelum saya mulai, saya melakukan import. Nah, import di sini import library ya teman-teman yang saya butuhkan. Nah, di sini yang saya butuhkan adalah Pandas untuk mengolah angka atau memanggil data, terus nanti ini untuk statistikanya nanti, kemudian Matplotlib ini untuk visualisasinya. Nah, terus saya melakukan inisiasi data awal, yang dimana saya membuat tiga variabel. Variabel pertama ada jarak, variabel kedua ada beban, variabel ketiga ada waktu. Dengan data yang sudah saya isikan seperti eh, di layar. Kemudian saya melakukan inisiasi. Data awal adalah data frame dari ini tadi, variabel yang sudah saya buat. Jarak diambil dari variabel jarak, beban diambil dari variabel beban, waktu diambil dari variabel waktu. Nah, yang merah ini data frame, sedangkan yang hitam ini adalah ini datanya yang saya ambil. Maka ketika saya lakukan print data awal, munculnya seperti ini. Nah, jarak satu, beban dua, waktu yang diperlukan 5 menit. Begitu juga seterusnya sampai habis. Kemudian saya melakukan plot data awal atau melihat data plotnya dengan menggunakan PLT tadi. PLT ini singkatan dari ini, import matplotlib, saya singkat jadi PLT. Terus saya menggunakan yang namanya scratcher untuk data awal, jarak, data waktu, lalu warnanya biru, labelnya jarak. Nah, lalu untuk scatter yang kedua adalah beban dibandingkan dengan waktu warnanya merah. Nah, maka tampil seperti ini. Nah, di mana variabel X itu jarak, di bawah itu jarak, di atas itu waktu atau Y ya teman-teman. Di mana titik biru itu jarak, sedangkan titik merah itu beban. Nah, dari gambar yang ada, kesimpulannya ini. Titik biru menunjukkan tren peningkatan linear. Artinya, semakin besar jarak, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Distribusinya terlihat teratur. Titik merah atau titik beban juga menunjukkan tren peningkatan tetapi memiliki pola yang sedikit berbeda dibandingkan jarak. Beban tampaknya memberikan pengaruh yang lebih kecil untuk waktu dibandingkan jarak. Terlihat dari posisi relatif titik merah pada sumbu Y. Nah, kalau dilihat lagi 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, 5 yang titik biru ya teman-teman. 5 itu 25. Nah, terus saya cek korelasinya. Di mana setelah saya cek korelasinya dengan bahasa pemrograman seperti ini, korelasi jarak dan waktu. Nah, NP itu nampi untuk mencari korelasinya. Nah, ditemukan jika korelasi jarak dan waktu itu sempurna, satu. Jadi, seperti yang dikatakan di atas tadi, semakin dia jaraknya nambah 1 kilometer atau 1 meter, waktu yang diperlukan itu nambah 5 menit.
Kemudian korelasi dengan beban dan waktu hanya 0,97,5, yang artinya hubungan ini juga mempengaruhi namun tidak begitu sempurna. Jadi meskipun kadang bebannya menambah tapi jaraknya tetap 4, namun bebannya itu 20, waktu yang bertambah itu hanya sekian menit, tidak sampai 5 menit. Mungkin bisa 2 menit, mungkin bisa 3 menit. Nah, terus saya melakukan modelisasi, dimodelkan. Nah, setelah cari korelasinya sama melihat plotnya, saya melakukan model. Nah, di sini saya pakai regresi linear atau linear regression algoritmanya, teman-teman. Nah, di mana saya melakukan identifikasi data awal, di mana X atau variabel bebas itu adalah jarak dan beban dari variabel data awal tadi. Kemudian Y atau targetnya atau labelnya itu diambil dari variabel data awal, tetapi yang diambil itu waktunya. Maka model linear regression, nah ini sudah ngetik gini aja, nanti kalau pakai Anaconda dia langsung ngedetect. Nah, model itu sama dengan linear regression. Nah, terus di bawahnya ini ada model fit. Nah, modelnya ini diisi dengan variabel X dan Y tadi. Maka setelah dicek korelasinya atau koefisiennya, ketemu 5 dan bla 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 bla. Ini menunjukkan kalau hubungan jarak dan waktu itu sempurna, di mana pertambahan satu jarak atau sekitar 1 kilometer itu menambah waktunya 5 menit. Jika kita menambah jaraknya 2, maka waktu yang diperlukan itu 10 menit. Nah, sedangkan sedangkan untuk beban, ini variabel kedua atau beban ya teman-teman, itu hanya 1,96. Nah, ini hanya menambah waktu itu hanya ditambah 1 menit, sekitar 1 menit sampai 2 menit doang. Lalu intercept modelnya itu ketemu min 3,557 dan seterusnya. Dan di mana dapat disimpulkan kalau intercept mendekati 0, sehingga pada kondisi awal semua variabel independen bernilai 0, variabel target juga akan berada di nilai 0. Nah, baru saya melakukan yang namanya machine learning-nya. Nah, di sini machine learning-nya tujuan saya untuk memprediksi waktu. Nah, di mana saya buat data baru, teman-teman. Sama seperti di atas, cuma beda nama variabelnya. Di sini saya kasih nama jarak 1 dan beban 1. Maka variabel data baru itu isinya adalah nilai dari jarak 1 dan beban 1. Kemudian saya prediksi waktunya menggunakan model sama, saya tetap pakai model regresi linear. Waktu 1 itu model diprediksi dengan data baru. Nah, tadi kan saya di sini sudah pakai model nih. Nah, ini di sini kan sudah ada modelnya. Saya panggil lagi di sini. Nah, terus saya melakukan predik menggunakan data baru ini. Nah, data baru saya membuat variabel baru yang namanya waktu prediksi untuk di sini, di mana sama dengan waktu 1. Nah, waktu 1 itu ini. Nah, jadi ketika di print, maka jaraknya seperti ini. Jarak 6, beban 8, waktunya 30. Nah, kenapa 30? Karena 6 dikali 5. Di atas kan sudah ada nih. Jika jaraknya 1 kilometer, maka 1 meter jaraknya 5 menit. Atau 1 kilometer jaraknya 5 menit. Nah, maka kalau kita lihat di sini semuanya sesuai dengan jarak, teman-teman. Meskipun bebannya berbeda-beda, tetapi tetap ini sesuai jarak dikali 5. 5 kali 6, 30. 5 kali 6, 30 lagi. 7 kali 5, 35. Dan seterusnya sampai habis. Lalu saya melakukan plot hasil prediksi seperti yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan belum diprediksi.
Nah, ini sudah diprediksi. Plotnya seperti ini. Langsung naik, linear. Seret. Di mana jarak dan beban 8, jarak 6, beban 8, waktu yang diperlukan 30. Terus jarak 6, beban 7, waktu yang diperlukan juga 30. Kemudian jarak 7, beban 5, tetap 35 yang dipakai. 35 menit maksudnya. Kemudian jarak 7, beban 5 juga 35. Begitu juga seterusnya. Jarak 8 beban 4, jarak 8 beban 3, itu waktu yang diperlukan 40 menit. Nah, terus kan ini kan datanya sudah saya isi dari teman-teman. Nah, seperti ini. Ini datanya sudah saya inisialisasi dari awal atau saya isi dari awal. Nah, bagaimana jika program ini saya terapkan lalu klien saya ingin kalau program ini saya ingin melakukan input datanya Mas, seperti saya ingin jaraknya tak masukkan sendiri, bebannya tak masukkan sendiri. Nah, nanti sistemnya sampean tinggal ngeprediksi waktu yang diperlukan. Nah, maka saya pakainya ini. Nah, di program satu ini hampir sama teman-teman, cuma bedanya di sini saya menambahkan matriksnya, di mana nanti mengetahui rata-rata errornya sama skor akurasinya. Hampir sama seperti yang tadi ini awalnya. Kan Pandas, NumPy, Matplotlib, ASPLT, sklearn, linear regression, dan matriksnya. Nah, tetap langkah pertama ya saya buat data awalnya dulu. Saya isi semuanya dulu. Nah, saya isi sesuai yang ini. Saya kopas saja di sini tadi. Nah, setelah itu saya print datanya, data frame-nya seperti ini, di nomor 2 ini. Nah, kemudian saya lakukan training lagi, masih sama ya teman-teman, seperti yang di sini. Langkah-langkahnya masih sama, sampai di mana ini. Saya melakukan evaluasi modelnya dulu. Di mana saya ingin memprediksi data trennya. Data tren yang ada di sini. Nah, saya buat prediksi data tren di mana model prediknya itu X. Jadi data yang digunakan itu data X. Nah, X di sini adalah jarak dan beban. Kemudian mencari main sequence errornya menggunakan ini Pak target, lalu dibandingkan dengan Y-pred trend ya. Y-pred trend ini berarti isinya adalah X itu tadi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman agak bingung ya teman-teman. Soalnya memang begini adanya untuk belajar machine learning itu. Kemudian baru saya lakukan print untuk melihat hasilnya. Nah, di mana baru ketemu kalau mean squared error atau MSE trainingnya itu ketemu 7,888 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk R2 score-nya, trainingnya, skor data trainingnya saat dilatih dia itu sempurna atau 1,0. Nah, di sini baru saya lakukan input data baru, teman-teman. Ya, seperti kita buat bikin website, ada from input datanya. Nah, lalu di sini. Nah, kalau kita jalankan, sebentar, memang agak lama, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini sudah berhasil dijalankan ya, teman-teman. Nanti kalau error, dia pasti ada tulisan errornya. Nah, ini kan tadi kita sudah cari koefisiennya sama MSE-nya. Nah, di sini kita diharuskan menginputkan barang. Nah, yang saya maksud itu ini. Bedanya di sini. Kalau yang di sini kan tidak ada input barangnya. Ini kalau dijalankan, dia langsung jalan. Jadi ini dia langsung gitu sendiri tanpa kita input barang. Nah, sudah tuh jalan lagi seperti biasa tadi. Nah, bedanya di sini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data yang ingin Anda masukkan. Seandainya seperti kita masukkan 5 aja, terus di enter. Nah, jarak pertama ini kalian ngawur aja.
dengan beratnya juga ngawur, is okay. Terus 8, kan tadi mintanya 5. 5 di sini sudah ada 5 data dengan jarak 12. Data ke data pertama jaraknya 12, data kedua bebannya 5. Terus saya melakukan prediksi waktu. Nah, dipredik teman-teman. Nah, padahal di atas tadi, di sini, kan ada waktunya sendiri ya teman-teman. Nah, lalu dari situ saya ingin ngepredik lagi. Nah, akhirnya saya buat seperti ini. Waktu pertama, diisi dari model, terus dipredikkan dengan data baru. Data baru itu yang saya inputkan barusan ini. Kemudian data baru, dalam variabel data baru, saya ingin membuat kolom baru yang namanya waktu prediksi. Nah, kolom ini isinya adalah hasil prediksi dari variabel waktu satu yang ada di sini. Nah, kemudian baru saya lakukan print di mana data baru dengan prediksi waktu. Di print data baru. Data baru itu ini dia taruh sini. Seperti ini ketemunya. Nah, setelah kalau kita cek, tadi kan di sini koefisiennya ketemu 5. Jadi jaraknya ningkat 1, waktunya ningkat 5. Sedangkan jika bebannya naik 1, waktunya cuma naik 1,0,09 menit. Ini juga sama, jaraknya 12, kok bisa 60? Ya karena dikali 5. 1 menit 5, sorry, 1 meter atau 1 kilometer, jarak yang diperlukan itu 5 menit. Jadi jika 12 meter atau 12 kilometer yang diperlukan pasti 60 menit. Begitu juga untuk ini, 5 kali 5, 25. 8 kali 5 juga 40. Kemudian saya melakukan plot prediksi. Nah, plotnya itu juga sama seperti yang pada gambar ini, cuma bedanya adalah datanya aja teman-teman. Nah, di mana dengan untuk waktu 5 menit, sorry, jarak 5, bebannya, oh ini kebalik, nggak apa-apa. Jarak jarak 5, terus ini dari yang terkecil ya teman-teman hitungnya. Jarak 5 berarti ini jarak 5, beban 7, waktu yang diperlukan 25 seperti di sini. Nah, ketemu titiknya di antara 5 dan 25. Lanjutnya terus jarak 8, habis itu bebannya 3, ketemunya jadi 40 sini. Terus jarak 9, bebannya 6, ketemunya di 45. Nah, jadi kesimpulannya dari program yang saya buat ini, semakin panjang jarak yang ditempuh, berarti semakin panjang waktu yang diperlukan. Semakin semakin banyak beban yang diampu oleh kendaraan, waktu juga nambah, akan tetapi hanya sedikit. Nah, begitu. Nah, untuk materi machine learning hanya ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan, monggo, atau diskusi terbuka. Saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dewisna Maria. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya buka 5 pertanyaan mulai dari sekarang. Atau yang ingin bertanya bisa menyalakan kameranya sama mikrofonnya terlebih dahulu supaya tidak berhalangan. Saya Andi, izin bertanya, Kak. Silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Andi Laksono, mahasiswa angkatan 2002 2022 dari kelas karyawan. Jadi mohon maaf saya panggilnya Mas saja karena rata-rata biasanya dosen di kelas karyawan sama mahasiswanya umurnya hampir sama gitu. Jadi eh, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengurangi error dari mungkin data yang data tes dengan data training Hmm. itu bagaimana, Mas?
Soalnya kan Oh, tadi misalkan contohnya per bebannya, jadi per apa ya, per kilometernya itu kan waktunya nambah sekitar 5 menit. Tapi kan kalau misalkan bebannya kita tambah, itu kan laju kendaraannya nggak bisa jadi cepat gitu loh. Jadi mesti ada selisih error biasanya mungkin 1 atau 2 menit begitu. Mungkin untuk mengurangi error atau meminimalkan error dari data tes dan data training kita juga hasil prediksi itu bagaimana, Mas? Mungkin tip dan saran lah gitu. Terima kasih itu oke, saja. oke. Langsung saya jawab aja untuk Mas Andi. Nah, untuk mengurangi error dari data tes, data training, sebenarnya ada yang namanya balancing data. Balancing data itu data yang sebenarnya tidak imbang, itu bisa kita imbangin. Itu yang paling umum digunakan. Nah, untuk machine learning ini, eh, untuk mengurangi error itu tersebut, itu sebenarnya harus ngutik-ngutik di bagian ininya, koefisiennya, begitu. Nah, berhubung berhubung ini masih dalam apa ya namanya ya, masih dalam proses pembetulan, Mas. Ini sebenarnya juga masih pembetulan karena tadi ada error di mana ya? Bentar. Nah, di sini miscount errornya ini termasuk tinggi kalau menurut saya. Nah, kalau saran saran saya gunakan algoritma yang lain. Kan algoritmanya kan yang di sini saya gunakan kan linear regression. Nah, mungkin jika masih pakai algoritma lain seperti random forest, naive Bayes, KNN, dan yang lain, mungkin bisa berkurang. Nah, saya belum jujur Mas, saya belum coba untuk ini karena saya lebih prepare-nya tadi di bagian data mining-nya, menggali datanya. Tapi ya terima kasih Mas atas pertanyaannya itu membuat saya juga oh ya benar juga bagaimana ya caranya. Nah, maka dari itu saran saya itu dicoba dulu untuk cari pakai algoritma lain. Nah, kalau belum ketemu juga kemungkinan besar di bagian pemodelannya dan pemrosesannya. Itu sih Mas kalau saya. Mas. Mungkin dari jawaban ini memang belum memuaskan karena ya memang prepare saya di data miningnya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Sedikit membantu daripada saya yang mungkin saya ubek-ubek di data tesnya saja yang saya banyakin. Lemot akhirnya. Terima kasih, Oke. Mas. J, J. Terima kasih kepada Kak Andi Losono atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Kak Theo atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau mungkin sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Kak Theo pada hari ini? Kak, saya ingin bertanya, Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Reza. Di sini saya ingin menanyakan tentang data searching gitu kan. Misalnya di Tokopedia, kita mencari meja putih. Apa yang paling atas tuh muncul yang itu gitu Kak. Apakah berdasarkan dari kayak relevansinya atau seberapa banyak pengguna mencari barang itu gitu. Kayak rankingnya tuh gimana gitu Kak. Rankingan sebuah search-nya gitu, hasil search-nya. Apakah ada Oh, cara tertentunya kah atau apa gitu? Itu Kak. Baik, terima oke. kasih. Ya, ini untuk yang di e-commerce ya Mas ya. Di Tokopedia kan. Saat masih tiba-tiba search gitu langsung muncul Iya, muncul kayak gitu. draftnya itu ya. Nah, itu sebenarnya dia itu belajar dari data-data sebelumnya, Mas, data-data historis. Nah, Hmm. data historis itu bukan punya sampean aja. Tokopedia kan yang pakai banyak berjuta-juta. Nah, dia itu ngambilnya dari data-data historis orang-orang yang sama seperti Mas yang nyari barang yang sama. Misal saya suka sepatu. Nah, padahal saya masih ngetik sepatu boots. Nah, itu langsung banyak sepatu boots pria merek ini, merek ini, merek ini.
Nah, itu ternyata dia ngambilnya itu dari data historis atau data historis pembelian orang-orang sebelum saya yang beli. Nah, itu untuk teorinya begitu. Terus untuk tekniknya itu teknik crawling kalau nggak salah namanya. Seperti namanya nge-crawl seperti ini loh. Ngambil thread terus ditarik gini. Hmm. Nah, tapi untuk penerapannya saya juga masih belajar, Mas. Karena mesin learning bagi saya itu lumayan ribet. Karena Iya, kita iya. harus mengimplementasikan. Kalau saya lebih suka ke modeling yang jadinya nanti masuknya di data mining itu tadi. Gimana? Mungkin masih ada pendapat lain? Hmm. Ya ada sih Mas, itu aja saya ingin tanyakan. Oke, terima kasih Terima Mas kasih Mas. pertanyaannya. Ye, Iya, sama. Oke, terima kasih kepada Kak Andi Reza atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mungkin ditanyakan lagi, teman-teman? Izin nanya Kak, Ya, silakan. ya mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena lagi di luar soalnya. Saya izin nanya Mas mengenai algoritma dari mesin learning sendiri. Kan tadi sudah dijelaskan tuh beberapa algoritmanya kayak regresi linear, random forest, KNN ya. ataupun bahkan neural network. Itu cara mencari model yang pas bagi data kita itu gimana Mas? Terus pertanyaan keduanya mengenai data mining itu. Cara cari pola data mining itu gimana, Mas? Supaya nanti ketika di model itu dapat akurasi yang betul-betul pas begitu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, 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 oke. Jadi untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Bemos tadi, algoritma ya Mas ya. Ah, iya, Mas. Nah, untuk algoritma sebenarnya kalau kalian pengen cari yang terbaik, kalian harus membandingkan. Nah, ini salah satu tugas saya di data mining dulu untuk nyari algoritma terbaik untuk mengklasifikasi penyakit stroke. Itu semuanya saya klasifikasikan. Jadi memang agak agak banyak. Nah, ini ada KNN, ada naive Bayes, ada decision tree, ada SVM support vector machine, dan ada mana sih tadi? Terus ada neural network klasifikasi, logistic regression klasifikasi, dan random forest. Nah, di sini ada 7 algoritma yang saya cari akurasinya yang terbaik. Nah, maka ini, nah masih lihat dari hasil akurasinya dulu. Jadi dia semakin semakin tinggi akurasinya, nah nebaknya itu pasti benar. Nah, untuk machine learning, kalian cukup cari ininya aja. Eh, kasusnya, maksudnya itu kasusnya mesin learning untuk prediksi. Kalau untuk klasifikasi itu lumayan ribet, Mas. Kalian harus ngimbangin data dulu, data cleaning dulu, ya di pre-processing dulu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas yang pertama tadi, cukup lakukan pengecekan akurasinya aja, sama cari standar deviasinya. Di mana standar deviasi itu kalau di data mining dan machine learning itu artinya kesalahan menebak atau melencengnya gitu. Semakin kecil standar deviasinya, jadi semakin bagus algoritma itu atau program yang Mas buat. Terus yang kedua untuk apa tadi Mas lupa saya yang kedua. Untuk pola data miningnya, Mas, untuk dalam pembuatan data miningnya, apakah itu harus menggunakan pola-pola tertentu, Mas, supaya nanti akurasinya dapat, Mas? Oke. Nah, untuk data mining di sini berarti kasusnya cari pola recognition kan. Nah, seperti biasa Mas, kalau di data mining itu pasti ya ada yang namanya kalian data cleaning dulu atau data pre-processing. Seperti yang ini layar saya tampak ya, yang saya lagi bagikan localhost data jurnal ini. Nah, ini yang namanya check missing value, terus habis itu kan ada ini terdapat data itu 201 yang kosong. Lalu
dihandle dulu. Tapi gimana caranya kita menghandle yang kosong ini? Karena apa? Kalau kita nyari pola, kita klasifikasi, itu kita harus embellishing datanya dulu. Data tidak seimbang, terus diimbangkan, terus data yang kosong kita isi dengan apa? Terus kalau ada data duplikat atau data yang kembar, nama sama, bobot sama, tinggi sama, dan lain-lainnya itu kembar, kita harus hapus. Soalnya nanti mempengaruhi proses permodalannya. Nah, untuk pola recognition sendiri itu hampir sama kayak klasifikasi, akan tetapi yang dicari bukan akurasi, melainkan ini koefisien koefisien tadi, Mas, yang dicari. Nah, ini korelasi sama koefisiennya, Mas, untuk pola. Nah, kalau yang pola ini saya juga masih belajar-belajar, masih menggali lebih dalam lagi, dan ketemunya untuk hasil akhirnya itu dia nanti seperti ini, Mas, koefisien model ini untuk hasil akhirnya ya, Mas. Kalau di data jurnal saya kan hasil akhirnya akurasi ini, nih hasil akhir akurasi sebanyak ini. Nah, nanti kalau Masnya cari pola, dia ini koefisien model hasil akhirnya ini dan sama ini. Oh, sama ya ini koefisiennya. Ha, koefisien model hasilnya, Mas. Sama ini R2 score. Nah, itu untuk polanya. Nah, kalau pola saran saya pakai samain pakai oh ini namanya aplikasi ini Rapid Miner, Mas. Itu yang paling ringan. Nah, nah, pakai Rapid Miner yang studio ini. Nanti setelah masih download terus pakai Rapid Miner, cari aja di YouTube mencari pola recognition pada dataset. Nah, kalau masih bingung cari datasetnya di mana, masih dapat pergi ke ini websitenya kaggle.com. Nah, di Kaggle, nah di Kaggle ini banyak dataset, Mas. Nih, ini dataset yang saya pakai itu stroke prediction dataset untuk data skripsi dan penelitian saya. Nah, kalau Masnya pengen nyari pola, aduh, nah, ini bahasa Inggris ya. Jadi pola recognition. Nah, di sini sudah ada Extreme Gradient Boosting, XBoost. Nah, sama juga bisa belajar-belajar di sini, Mas. Kalian tinggal register aja gratis kok di sini. Nah, notebooknya, alat ya berarti kalau notebook berarti yang digunakan di sini itu adalah aplikasinya itu Anaconda. Nah, nanti di situ udah ada, nah di sini tinggal baca-baca di sini. Nah, ini bagging diklasifikasikan. Lalu sampai terapnya di ini biasanya ada file untuk di-download. Nah, setelah sampean download, sampean buka Anaconda ini sampean, pergi langsung sampean buka aja. Save di situ sampean buka aja. Nah, itu biasanya sudah ada tulisan-tulisan dari pembuatnya ini. Nah, sampean nanti tinggal ngevaluasi kurang apa, kurang apa, terus sampean tetapkan kurang itu, sampean perbaiki, sampean perbaiki dari kurang itu. Karena untuk ya itu tadi untuk pola itu sebenarnya kata-kata kalau di Jupyter Notebook munculnya kalau saya cari itu hanya ini main sequence error training, sorry, R2 score sama ini juga bisa kalian mas munculkan sama koefisien model udah gitu aja. Nah, untuk kata-katanya itu sebenarnya terserah kita. Kita kan yang paham koefisien ini. Nah, jadi dari koefisien tersebut masih yang menyimpulkan. Misalnya pola pelanggan itu, misalnya eh, Ibu A memiliki kebiasaan
Atau Ibu A terbiasa membeli susu dengan roti, ya kan? Terus terbukti dari hasil koefisien koefisien eh, variabel, terbukti dari hasil hubungan korelasi deh. Pertama hubungan korelasi antara antara data satu. Nah, data satu ini kita ibaratkan susu, dan data dua itu kita ibaratkan roti. Dari hasil hubungan eh, sebesar 1,00, atau kalau masih bingung 100% gitu aja, dengan koefisien sebesar sama 100%. Nah, atau kalau ini nggak usah Ibu A, pelanggan wis gitu ya, wis. Pelanggan terbiasa membeli susu dengan roti. Terbukti terbukti dari hasil hubungan korelasi antara data satu data 2 sebesar 1,00 atau 100% dengan koefisien sebesar 100%. Nah, nanti kalau masih pakai rapid manner, dia nanti kata-katanya cuma ini. eh, Between data one and data two have 100%. Dah gitu doang. Kalau di rapid manner. Begitu, Mas. Mungkin kurang jelas untuk Mas Hussein. Aman Mas, aman aman. Makasih Mas. Oke, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih Bang Hussein atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada dua pertanyaan lagi. Oh, di sini tadi ada yang bertanya, Kak Joko Prabowo, izin bertanya masih bedanya sensor flow YOLO itu untuk apa ya? Mungkin Kak Teo bisa menjawab. Oh, oke. Ini ya untuk Mas Joko Prabowo ini izin menjawab ya, Mas ya. Kalau setahu saya, YOLO sama TensorFlow itu metode yang digunakan, Mas. Untuk metode penelitian biasanya, Mas. YOLO dan TensorFlow. Maksudnya apa? Jika masih meneliti dengan YOLO, nah nanti di YOLO itu ada step by stepnya. Begitu juga untuk TensorFlow. Setahu saya begitu, Mas. Nah, kalau untuk teknik prakteknya dalam data mining, itu setahu saya hanya 6 yang dipakai biasanya, Mas, yang ada di materi saya. Prediksi, estimasi, forecasting, clustering, klasifikasi, sama asosiasi. Itu aja sih, Mas. Baik, terima kasih Kak Teo atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Jika sudah paham dengan materi yang Kak Teo sampaikan tadi, teman-teman bisa klik sudah paham di kolom chat. Saya tunggu sampai jam 11 lebih 10 menit. Oh iya, untuk yang tanya kirim PPT habis ini ya, teman-teman.
Saya kasih ke Google Drive sekalian sama program-program yang sudah saya buat. Oh, di sini tadi Kak Agus ada yang bertanya, kalau untuk buku bagi yang newbie apa ya Kak? Mungkin Kak Teo bisa menjawab. Gimana Mbak? Di sini Kak Agus bertanya, kalau untuk buku bagi yang newbie apa ya? Buku? Kalau misalnya ada yang tanya seperti itu. Ya, saya. Oh, gini. Kalau masih suka baca, untuk buku bagi newbie itu ada, aduh lupa aku namanya. Bentar. Tapi kalau masih pengen langsung praktek, itu ada di Digilab namanya. Saya izin share lagi ya Bu ya. Tak sharekan dulu. Nah, sorry. Nah, kalau buku saya lupa namanya, tapi kalau nganu sama si newbie untuk pengen belajar yang namanya data mining sama machine learning, masih pergi ke Digilab. Digilab. Nah ini banyak dipakai ini sama sama anak data-data itu. Nah, kalian tinggal daftar atau masuk aja. Dulu. Saya pernah masuk kalau nggak salah. Hmm, nah, kalau bagi yang pengen belajar untuk pemula, belajarnya di sini. Nah, biasanya di sini tuh dia menyediakan yang namanya kelas gratis. Nah, kalau buku, kalau masih suka baca sih ya saya rekomen Mas. Cuma, aduh lupa ya apa namanya. Bentar, habis ini tak cari cari ini dulu. Nah, tapi kalau ingin belajar langsung praktek sama memahami materi itu di Gilab. Nah, di Gilab ini biasanya ada yang namanya kelas gratis, ada juga bootcamp dan lain-lain. Nah, ini di sini saya sudah pernah ikut. Ya, untuk fundamentalnya doang. Itu pun ternyata lumayan ribet ya. Maksudnya soal-soalnya sama pemahaman soalnya itu lumayan rumit. Nah, di sini Mas, kalau sama masih pemula terus pengen belajar nyemplung di data mining atau machine learning itu di sini. Gitu. Untuk buku habis ini coba saya carikan. Baik, terima kasih Kak Teo atas jawabannya. Mungkin Kak Agus apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya buat Kak Teo atas paparan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Sama-sama. Sebelum acara, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Teo dan kepada seluruh peserta yang telah hadir serta berpartisipasi dari awal hingga akhir. Sebelum menutup, dipersilahkan kepada Kak Teo memberikan closing statement-nya. Sebagai penutup, terima kasih ya teman-teman sudah mau datang di Meet kali ini juga ya, walaupun saya juga masih belajar ya teman-teman, mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan dari Mas E, Mbak E yang saya jawabnya kurang, saya minta maaf. Eh, Saran saya kalau mau dapat belajar machine learning, kalian bisa cari di GitLab itu tadi sama di YouTube juga banyak. Nah, untuk sorry untuk buku buku-buku tadi itu ada yang namanya
Machine Learning for Absolute Beginner. Nah, itu bahasa Inggris tapi itu namanya. Untuk closing statement-nya, tetap semangat ya teman-teman, walaupun dunia ini sulit untuk dimengerti. Sudah itu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Theo. Dimohon untuk kepada seluruh peserta mempersiapkan diri menyalakan kamera karena habis ini kita ada sesi dokumentasi. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Eh, Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Theo Krishna atas closing statement-nya pada hari ini. Dan jika Kak Theo ada kegiatan lain, boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Dan kepada panitia, dipersilahkan pula mengirimkan link presensi akhir di kolom chat. Untuk sesi selanjutnya, kami memberitahukan bahwa ada challenge door prize yang pemenangnya nanti akan dipilih dari peserta yang akan mengunggah Instagram story menarik dan menandai akun Microtech Academy, dan pemenang nanti akan dihubungi melalui direct message Instagram. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.